The severity of this recession will cause more pain. US intelligence officials are growing more and more concerned that foreign operatives. Dikisahkan pasca Perang Dunia Ketiga yang terjadi antara Amerika dan sekutunya Uni Eropa yang berperang melawan Korea Utara dan Rusia, sehingga mengakibatkan krisis pertahanan keamanan negara yang membuat rentan untuk diinvasi oleh negara yang bermusuhan. Adegan kemudian berpindah di sebuah pertandingan kriket di mana tim Titan berhadapan dengan tim Wolverine. Jet dan ayahnya yang bernama Cat terlihat tegang menyaksikan menit terakhir penentu kemenangan. Hal itu karena yang bertanding dari tim Wolverine ada adiknya yang bernama Matt. Singkat cerita, pertandingan dimenangkan oleh tim Titan. Mereka yang membela Wolverine tentunya merasa kecewa. Sama halnya dengan Matt yang hanya bisa terdiam ketika tim yang menang mengolokinya. Tidak mau larut dalam kekecewaan, Erika pun tiba dan mengajak Matt menghibur diri pada sebuah kafe. Kebetulan kafe yang dituju terlihat sudah ada Jet yang asik mengobrol dengan teman-teman marinirnya. Rupanya Jet baru saja berada di kota itu setelah lama bertugas dan baru kembali. Kemudian Tony, teman sekolahnya, karena lama tidak bertemu maka ia menyapa Jet. Kemudian Matt dan Erika juga sudah berada di situ. Kegembiraan tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja listrik di kota itu padam, hingga semua harus pulang ke rumah masing-masing. Setibanya lebih dulu di rumah, Jet mengobrol dengan ayahnya karena pemadaman listrik yang mendadak sehingga ayahnya harus pergi ke kantor untuk mengecek dan mengamankan situasi di sana. Terlihat Matt yang cuek saja ketika Jet membuka obrolan dengan sebotol bir. Di sini kita ketahui hubungan Matt dan Jet tampaknya tidak begitu baik. Keesokan harinya mereka terbangun karena ada getaran yang membuat rumah bergoncang. Begitu Matt keluar untuk memeriksa, alangkah terkejutnya begitu melihat ke langit. Sebagai seorang marinir, Jet paham betul situasi yang terjadi. Segera ia membawa Matt untuk melindungi diri mencari tempat aman. Terlihat ratusan tentara Korea sudah mendarat dan mereka langsung menembaki siapa saja yang dianggap berbahaya. Ketika bertemu ayahnya, mereka berdua diminta segera pergi bersembunyi sejauh mungkin. Meski berat, namun tidak ada pilihan melihat suasana kota yang sangat kacau. Mereka kemudian menuju ke tempat Erika, namun disayangkan tentara Korea sudah lebih dulu berada di situ dan menawan semua warga termasuk Erika. Menyadari menuju bahaya, maka Jet segera berbalik kabur dan berhasil membawa dua orang temannya Matt. Kapten Chow adalah pemimpin tentara itu yang rupanya sudah menangkap wali kota. Tak ingin ada yang lolos, maka Chow dan anak buahnya berusaha mengejar. Untungnya untuk sementara mereka akhirnya berhasil kabur. Dirasa aman maka mereka berhenti bersama beberapa temannya Matt yang juga mengikuti mereka. Ternyata mereka temannya Matt satu tim kriket dari tim Wolverine. Rupanya ini rumah tempat Jet. Kemudian mereka berbagi tugas, sebagian menyalakan TV dan radio agar mengetahui yang terjadi, sementara yang lainnya mempersiapkan diri dengan senpi milik Jet yang sengaja ia simpan. Accidents are more likely to happen when people move about unnecessarily. Hey, what the hell, man? Bullshit. What does that mean?
Dari siaran berita diketahui Amerika telah diinvasi dan dikuasai oleh Korea dan Rusia. Sebagian kota sudah berhasil mereka duduki. Singkatnya, mereka semua yang berhasil kabur berkumpul kecuali Erika yang berhasil ditangkap. North Korea? Son of a bitch, it's Pete. Keesokan harinya, tiba-tiba saja mereka kedatangan para tentara dan mereka terkejut setelah melihat wali kota dan serip kota yang tidak lain adalah ayah mereka berada di situ. Turn yourselves in, no one's gonna be hurt, okay? Melalui pengeras suara, wali kota mengatakan bahwa saat ini Amerika bekerja sama dengan Uni Korea untuk membentuk pemerintahan negara baru yang bernama Uni Amerika. Mereka hanya meminta agar mengikuti dan apabila menolak maka dianggap pemberontak. Boys, situation all the way around. Tibalah giliran Serif yang disuruh Cho untuk berbicara. Namun alangkah terkejutnya Cho, bahkan Jet dan kawan-kawan setelah mendengar perkataan Serif jangan mau tunduk dengan pihak asing. Tentu saja hal itu membuat Kapten Cho marah sehingga setelah peristiwa itu tentu saja membuat mereka ketakutan dan bingung dengan pilihan. Apakah memilih bersembunyi dan melawan atau menyerah dan mengikuti aturan negara Uni Amerika yang dibuat tersebut. Look, I don't want to sell it to you. It's too ugly for that. Jet yang seorang mantan marinir berusaha menguatkan dan menumbuhkan semangat mereka dengan memberikan beberapa kata-kata nasionalis. Sebagai seorang yang terlatih dalam strategi setiap pertempuran bahkan kudeta, maka Jet melakukan rencana yaitu mengamati kegiatan rutin para tentara itu setiap harinya. Jet juga membekali mereka dengan mengajarkan cara menembak dan berkelahi. Jet berhasil menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat mereka semua. Diperlukan kesabaran demi mencapai tujuan sehingga setiap harinya mereka hanya harus bisa bersabar. Singkat kisah, hari demi hari berlalu mereka juga semakin pandai dalam menggunakan senjata, namun masalah baru muncul yaitu kebutuhan makanan dan amunisi senjata. Sehingga pada suatu hari mereka pun melancarkan aksinya. Aksi mereka berhasil mendapatkan senjata bahkan bahan peledak. Dan karena orang-orang yang memang terdiri dari teman satu tim kriket, sehingga mereka menamai dengan kelompok mereka dengan nama Wallprint. Berikutnya kita sebut Wallprint. Make a difference. So it's up to us to let the fight that we need them to join. Singkat kisah, Wallprint mulai beraksi kembali. Kali ini mereka berusaha menyebar teror di kota-kota dan tujuan mengacaukan psikologis para tentara asing dan agar memancing kelompok lain agar bisa melakukan aksi serupa yang mereka lakukan, yaitu membela tanah air dan mengusir pihak asing yang menginvasi. Kekacauan teror terus terjadi di tempat-tempat penting yang diduduki oleh pihak asing. Dua orang Wallprint hampir saja tertangkap, beruntung bersembunyi dan berhasil membawa beberapa makanan. Mereka terlihat senang karena aksi hari ini terbilang lancar dan tidak ada korban. Bukan tanpa alasan kegembiraan mereka ketika bisa memakan makanan restoran yang lezat. Mengingat sudah lama di hutan hanya mengandalkan daging tikus saja untuk bertahan. Singkat kisah, tanpa sepengetahuan kelompok, Matt yang selalu memikirkan pacarnya Erika yang masih ditawan pihak asing pun, maka diam-diam Matt menyelinap ke kota. Setelah berhasil mengambil beberapa gambar tempat-tempat dan orang-orang penting, juga memantau keadaan Erika, maka Matt kembali dan sudah disambut oleh Jet yang jelas sudah membuatnya marah.
Akhirnya terungkaplah kenapa hubungan mereka kurang akur, dikarenakan Jet yang pergi saat ibunya meninggal dan saat itu Matt masih berusia 3 tahun. Ketika Jet memilih pergi mengabdi untuk negara berperang. Namun sisi baiknya Jet mendapatkan info penting dari hasil foto yang Matt ambil. That bastard to kingdom come. Victims of an American culture in which greed. Singkat kisah, tibalah di mana Uni Amerika mengadakan pidato untuk menghimbau warga Amerika mendukung pemerintahan baru tersebut. Terlihat para petinggi yang berkumpul di antara wali kota, Kapten Cho, dan Hotgas atau tentara Rusia. Suatu kesalahan Matt yang membuat ia keluar dari rencana adalah ketika ia melihat Erika, maka ia mencoba menyelamatkannya. Setelah semua rencana dijalankan, bom sudah terpasang, warga disuruh menjauh, maka aba-aba diberikan. Inilah yang terjadi. Temannya datang mencoba membantu. Pertempuran terus terjadi. Wolverine berusaha bertahan sambil terus mundur. Matt dan Erika yang terpisah dari kelompok mencoba bertahan sekuat tenaga. Hampir tertangkap, beruntung pemilik toko membantu mereka sehingga berhasil selamat dan lepas dari pengejaran. Setibanya jelas Matt disalahkan atas tewasnya seorang teman mereka. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi. Yang pastinya Erika berhasil Matt selamatkan. Singkat cerita, tidak mau aksi teror mereka lama terhenti yang akhirnya membuat pihak asing bisa tenang, maka Wolverine beraksi kembali. Aksi teror mereka merupakan serangan terbesar kedua setelah yang sebelumnya, dan itu berhasil membuat panik dan sedikit goyah tentara asing, sehingga pemimpin tertinggi Uni Amerika menjadi geram dan memaksa Kapten Cho untuk segera mengatasinya. 물론 동무가 실수할 땐 내가 한다. Sementara itu, di persembunyian, setelah melalui berbagai peristiwa, setidaknya sisi baik dari hal itu adalah Matt yang sudah akur dengan Jet dan mengikhlaskan hal yang sudah terjadi. Di saat Tony dan Jet asik mengobrol sama-sama bercerita masa-masa sekolah, tiba-tiba saja entah bagaimana musuh bisa mengetahui persembunyian mereka, dan sayang sekali salah seorang teman mereka menjadi korban serangan itu. Mereka terus berlari menyelamatkan diri hingga tiba-tiba saja Tony dipergok seorang tentara. Who are you? Rupanya mereka tentara Amerika yang tidak mendukung pemerintahan baru tersebut, hanya beberapa yang tersisa. Kita sebut saja Scott. Melalui radio yang pernah dinyalakan Wolverine sehingga Scott dan kawan-kawan bisa menemukan mereka. Akhirnya Jet menyadari kesalahan dari kelompoknya yang tanpa sepengetahuannya telah menyalakan radio, sehingga frekuensi terlacak dan mereka diserang sebelumnya. Be the foothold we need to start pushing them out. Tidak mau terus bersembunyi, berdasarkan keterangan Scott bahwa Kapten Cho yang bermarkas di kantor serif memiliki alat telepon satelit. Apabila mereka bisa mendapatkan alat tersebut, maka dipastikan kekuatan militer musuh akan lumpuh dan bisa mengusir pihak asing. Setelah bentuk alat yang dimaksud mereka kenali melalui foto yang diambil oleh Matt sebelumnya, maka mereka pun beraksi kembali.
Aksi jual beli peluru tak terelakkan lagi. Singkatnya, letak alat satelit berhasil didapat, maka Jet dan Matt berusaha mengambilnya dari Kapten Cho. Sementara Wolverine yang lainnya juga disibukkan. Daryl hampir saja tak selamat, namun ia berhasil kabur. Tanpa sepengetahuannya, Hotgas telah menanamkan alat pelacak. Akhirnya alat berhasil didapatkan dan Matt segera membawa pergi, sementara Jet menahan mengalihkan perhatian. Jet kali ini terpojok, namun ia baru sadar tempat ia berada adalah di meja ayahnya. Maka ia membuka tombol rahasia dan inilah yang terjadi. Akhirnya Kapten Cho dan pasukan yang berjaga di kantor itu berhasil disingkirkan. Dan mereka masih punya waktu bersembunyi sebelum tentara asing akan berdatangan. Karena kotak alat satelit sudah didapatkan, dalam artian mereka berhasil, maka mereka merayakan. Dan yang kedua kalinya, Matt akhirnya untuk pertama kalinya mau menerima bir pemberian Jet. Dan di sini mereka tidak menyadari bahwa Daryl membawa pelacak dari yang Hotgas tanamkan sebelumnya. Sehingga persembunyian mereka diketahui dan di saat Jet mendekati Tony, tiba-tiba saja meski berat tak kuasa namun tak ada pilihan lain, harus mengesampingkan kesedihannya. Mereka harus segera pergi mengamankan diri selagi Scott yang menahan tentara asing yang datang. Musuh terus bertambah banyak. Singkatnya mereka berhasil kabur, namun kejanggalan baru mereka pikirkan karena selama ini posisi mereka selalu diketahui oleh musuh. Tiba-tiba saja Daryl, lift up your jacket. Oh, shit. Daryl benar-benar disalahkan di sini, namun semua sudah terjadi dan Daryl dari membuat tim terancam, maka memilih untuk tinggal agar bisa mengalihkan perhatian musuh. Dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan membawa kotak satelit ke tempat tentara Amerika yang masih ada bertahan untuk berjuang yang menunggu di suatu tempat. Scott akhirnya berpisah dengan Wolverine dan kawan-kawan. Sorry for the loss of your man. We're gonna fight. Singkatnya, melalui alat satelit sehingga Amerika yang terisolasi jaringan dari dunia luar akhirnya bisa menghubungi para negara sekutu dan mereka menggempur habis tentara asing sampai wilayah yang dikuasai bisa diambil kembali dan kisah pun berakhir.